Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang berada di kebun kurma kota Madinah Nabawiyah. Di tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hidup 10 tahun. Setelah beliau 13 tahun berada di kota Mekah. Bedanya, tatkala di kota Mekah, syariat Islam titik tekannya adalah pada pembenahan akidah, pengokohan akidah, murnian akidah. Jarang sekali syariat yang muncul di kota Mekah, kecuali 1-2. Tatkala pindah ke kota Madinah, maka syariat demi syariat muncul di kota Madinah. Sebagai seorang thalibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu syar'i, terutama kalangan asatidzah, perjalanan hidup Rasulullah SAW yang tergambar dalam kitab-kitab sirah, yang tergambar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sangat amat erat dengan kondisi kota ini di zaman beliau SAW. Dan itu sangat menentukan sisi pengambilan dalil syar'i yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abu Dawud, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang sumur Butha'ah yang itu ada di kawasan Masjid Nabawi. Yang kita tahu ada sebuah cerita panjang bahwasanya suatu hari ada hujan deras. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat itu mau ngambil air di sumur Butha'ah. Ternyata ada kotoran-kotoran yang itu di di pekarangan rumah terbawa air masuk nyemplung ke sumur Butha'ah. Para sahabat pada waktu mau ngambil air bingung, air ini boleh dipakai apa tidak? Mereka akhirnya lapor kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ara'aita ya Butha'ah?" Jangan sudah lihat, sudah tahu kondisi sumur Butha'ah yang terakhir ya Rasulullah. Kecemplungan kotoran, benda najis, bangkai anjing, bekasnya haid. Bagaimana itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'." Air itu tetap suci, mensucikan, nggak apa-apa. Lah, yang dibicarakan Rasulullah bukan sembarang air, tapi air sumur Butha'ah. Makanya jauh-jauh sebagian ulama itu datang dari negeri Irak ke kota Madinah hanya untuk melihat kondisi sumur Butha'ah. Seberapa luaskah masalah air itu sehingga tatkala kecemplungan benda najis tidak dianggap najis oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu satu gambaran kecil bagaimana memahami sebuah hadis untuk mengambil hukum fikih itu bisa tepat kalau langsung lihat kondisi zaman kenabian. Lah, tanah yang menjadi acuan fikih adalah tanah Madinah. Ini adalah tanah kota Madinah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bicara tentang banyak hal, itu berkaitan dengan tanah ini. Lihat tanah kota Madinah. Tanah kota Madinah. Tanahnya lembut, kepiar, gitu. Kalau saya buat begini maka dia akan begini, tapi kalau dia hancurkan maka dia bentuknya begini. Apa kaitannya dengan kajian-kajian fikih? Ambil satu contoh aja karena terlalu luas. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa menguburkan jenazah itu jangan gundukkan kecuali 1 shibr, kecuali 1 jengkal. Itu tinggal begini. Itu apa maknanya? Maknanya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, saya ingat Anas Syalbani rahimahullah, adalah berkaitan dengan kalau di negeri ini lalu gali tanah. Ketika gali tanah, jenazah dimasukkan. Maka tanah yang dikeluarkan tadi, masukkan semuanya tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, maka gundukannya akan 1 jengkal. Karenanya 1 jengkal itu diambil oleh jenazah. Kalau dari situ, kenapa? Karena tanahnya semacam ini. Dan ini bisa dibuktikan, tanah semacam ini para jamaah sekalian, itu kalau di negeri kita mirip-mirip pesisir.
pesisir itu kalau jenengan gali tanah ya setengah meter, panjang lebar setengah meter, kedalaman setengah meter, lalu kembalikan lagi utuh tanpa tambahi, tanpa dikurangi, yakin tanah itu akan kembali rata. Beda kalau kita itu di tengah daerah kami di Gresik, di Sarawak, atau daerah-daerah kebanyakan daerah jadi negeri kita, tanahnya itu kalau digali itu keluar brokal-brokal, gunduk-gunduk gitu, brokal-brokalan. Itu kalau dikembalikan semula pasti tidak rata, mesti ada gunduk. Kenapa? Ada rongga-rongga di dalamnya. Maka berarti fikih jenazah itu bukan shibr. Shibr itu tabak, sekedar ikut. Fikihnya itu adalah tanah yang dikeluarkan tadi, masukkan kembali, utuh tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Maka itu yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah shibrnya, bukan masalah satu jengkalnya, tapi fikihnya adalah semacam itu. Meskipun di negeri kita itu gunduknya 1 zira, gunduknya itu kurang, gunduknya itu lebih, itu bukan fikihnya. Fikihnya adalah yang berkaitan dengan yang barusan kita sebutkan tadi. Dan ini satu catatan fikih, catatan penting dalam satu kajian fikih dan usul fikih. Untuk memahami kondisi negeri ini disambungkan dengan apa yang difatwakan, disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang nanti untuk bisa diambil hukumnya, dan hukum itu yang kemudian kita bawa ke negeri kita. Kalau tidak begitu, maka akan sering terjadi kerancuan pemahaman ilmiah dan istimbat dari sebuah dalil. Semoga bisa difahami. Ini wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.